Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firlia Amalia dengan NIM 1903985, anggota dari kelompok 1 yang mengkaji mengenai hak hidup. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya kebagian membahas mengenai hak asasi manusia. Nah perlu kita ketahui teori hak. Hak adalah sebuah klaim atau kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang, individu atau sesuatu. Nah, seseorang dikatakan memiliki hak apabila ia bertindak melakukan sesuatu atau jika orang lain melakukan sesuatu kepadanya dengan cara tertentu. Nah, teman-teman semua, yang kedua adalah teori asasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asasi memiliki arti bersifat dasar atau pokok. Nah, asasi juga merupakan permulaan dari sebuah persoalan. Maka tidak heran asasi sering dikaitkan dengan manusia sehingga menjadi sebuah kata hak asasi manusia. Nah, yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia ini manusia ini ada pada posisi tertinggi dalam sebuah rantai makanan. Nah, teman-teman semua, banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu manusia. Nah, secara etimologi, manusia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu dan bahasa Latin yaitu mes, yang artinya berpikir, budi pekerti, atau makhluk yang berbudi pekerti yang bisa menguasai makhluk lainnya. Nah, secara terminologi, manusia adalah sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Nah, sehingga hak asasi manusia menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap orang yang wajib dihormati demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi teman-teman, jadi sebelum kita mengkaji materi-materi selanjutnya, perlu kita ketahui mengenai definisi HAM itu tersendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rafi Gunawan dari kelas PKN 2019B dengan NIM 1902627. Saya merupakan anggota kelompok 1 dari mata kuliah Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang terkait dengan urusan hak hidup, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Instrumen nasional yang berkaitan dengan hak untuk hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melalui beberapa pasal dalam UU tersebut dirumuskan dengan hak hidup antara lain. Yang pertama adalah pasal 4 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Kemudian pasal 9 ayat 1, setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 2, setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera secara lahir batin. Pasal 3, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pasal 53 ayat 1, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Mega Puspita dengan NIM 1906147 akan menjelaskan mengenai hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia
lainnya. Konsep mengenai hak untuk hidup timbul dalam pembahasan tentang isu-isu hukuman mati, perang, aborsi, eutanasia, pembunuhan yang dapat dibenarkan, dan meluas hingga sarana perawatan kesehatan publik. Dalam sejarah umat manusia dikatakan bahwa belum ada suatu penerimaan umum mengenai konsep hak untuk hidup sebagai bawaan setiap individu. Evolusi hak asasi manusia sebagai suatu konsep berlangsung perlahan dalam sejumlah bidang melalui berbagai cara. Hak untuk hidup tidak terkecuali dalam tren tersebut, dan utamanya sepanjang milenium terakhir telah dihasilkan banyak kumpulan dokumen legal skala nasional maupun internasional. Contohnya, Magna Carta dan Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia yang mengodifikasikan paradigma umum ini ke dalam prinsip-prinsip yang dibahaskan secara khusus. Pada tahun 1444, Statuta Politika menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah mutlak ada selamanya sejak awal. Pada tahun 1776, kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwasanya mereka dianugerahkan oleh pencipta mereka dengan hak-hak khusus yang tidak dapat dicabut, yang diantaranya adalah kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Eropa, menyatakan hak asasi manusia yang dilindungi untuk hidup dalam artikel 2. Artikel 21 Konstitusi India 1950 menjamin hak untuk hidup bagi semua orang di dalam wilayah India dan menyatakan tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup dan kebebasan pribadinya kecuali berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Artikel 21 kendati dikemas dalam bahasa negatif memberikan setiap orang hak mendasar untuk hidup dan kebebasan pribadi yang telah menjadi suatu sumber tanpa batas bagi banyak hak-hak lainnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Kaila Damayanti dengan NIM 1906258. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kasus hak pelanggaran untuk hidup yang pernah dilakukan di Indonesia. Kasus ini bernama pembunuhan Salim Kancil yang terjadi di tahun 2015. Salim Kancil merupakan seorang petani biasa yang melakukan pekerjaannya di sebuah desa bernama Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Ia sebelumnya hanya seorang petani biasa sampai di mana ia berubah menjadi seorang target pembunuhan oleh preman yang disuruh oleh perangkat desa yang menyembunyikan sebuah kasus yang terjadi di desa tersebut. Kasus ini adalah kasus pertambangan pasir ilegal yang merugikan banyak orang di desa tersebut karena bisa sampai meraup miliaran rupiah dalam sekali melaksanakan kegiatan ilegal tersebut. Kegiatan ilegal ini diduga dilakukan oleh seorang perangkat desa, yaitu kepala desa di desa tersebut bernama Haryono. Haryono ini kemudian menyuruh puluhan preman untuk mendatangi rumah Salim Kancil dan membunuh Salim Kancil. Kemudian preman-preman ini dinamakan sebagai Tim 12. Tim 12 ini kemudian mendatangi rumah Salim Kancil di pagi hari dengan jumlah preman yang cukup banyak, yaitu sebanyak 40 orang. 40 orang preman ini kemudian mendatangi rumah Salim Kancil dan dengan penuh kekejian mereka mengikat Salim Kancil, kemudian membawa Salim Kancil ke balai desa terdekat. Di dalam balai desa tersebut ternyata sang preman itu telah menyiapkan banyak sekali barang atau alat untuk membunuh Salim Kancil. Di antaranya adalah setruman dan golok untuk menggorok leher Salim Kancil. Dan setelah Salim Kancil dimasukkan ke dalam balai desa tersebut, para preman ini dengan keji menyiksa Salim Kancil dengan cara disetrum berkali-kali, kemudian digorok lehernya sampai Salim Kancil merasa kesakitan dan terbunuh. Tapi nyatanya Salim Kancil masih tetap hidup dan yang bisa ia lakukan hanyalah merintih kesakitan. Melihat itu, para preman ini mengambil cara lain, yaitu membawa kembali Salim Kancil ke tanah makam yang lebih sepi supaya tidak dilihat oleh banyak orang. Kemudian di lahan yang sepi itu, preman-preman tersebut mengambil sebuah batu besar dan balok kayu yang kemudian dipukul ke kepala Salim Kancil. Dan saat itu juga Salim Kancil langsung jatuh dan meninggal dunia di tempat dengan banyak luka dan darah di sekitarnya. Maka kasus ini
telah membuktikan bahwa preman-preman tersebut merenggut hak untuk hidup yang dimiliki oleh Salim Kancil yang seharusnya bisa dilindungi oleh semua orang. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ahmad Hidayat dengan NIM 1909924. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus pembunuhan Salim Kancil dari sudut pandang hak asasi manusia. Dari kasus pembunuhan ini dapat dilihat bahwa ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi, yaitu kebebasan hak dari rasa takut, hak untuk hidup, dan hak kebebasan berpendapat atau berbicara. Dalam kasus ini disebutkan bahwa para pelaku telah melakukan intimidasi terhadap warga yang menolak penambangan. Bahkan para pelaku berani untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang sangat keji. Ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, para pelaku pembunuhan ini tentu saja melanggar hak atas hidup. Terbukti dari tindakan pelaku yang tega menganiaya dan membunuh Salim Kancil secara sadis, karena dia berani menolak penambangan pasir besi secara terang-terangan. Tindakan pembunuhan tersebut secara jelas melanggar hak hidup sesuai yang tertera dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pasal 9 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Setiap keberadaan hak ini dapat ditawar, tidak dapat ditawar lagi. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Kemudian, peristiwa yang menimpa Salim Kancil dan Tosan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Para pelaku secara nyata telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Salim Kancil dan Tosan, yang mengakibatkan tewasnya Salim Kancil dan luka berat terhadap Tosan. Lebih lanjut, pembunuhan berencana yang dipelopori oleh kepala desa dan tim 12 yang mengakibatkan tewasnya Salim Kancil dan luka berat terhadap Dedi Tosan merupakan bentuk kelalaian negara untuk melindungi hak atas hidup dan warga negaranya dan menunjukkan kemandulan aparat penegak hukum di Indonesia karena tidak berkutik menghadapi kelompok kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Darujat Muwahid dengan NIM 1909788 dari kelompok 1 HAM akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi kelompok saya. HAM adalah hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia juga dimiliki oleh setiap orang, tanpa terkecuali. Hak asasi manusia juga merupakan penerapan dari sila kedua Pancasila. Hak asasi manusia di dalam Pancasila itu harus memiliki unsur keseimbangan atau keserasian dalam menjalani hak dan kewajiban hakikat manusia itu sendiri. Hak asasi manusia pada dasarnya prinsipnya itu adalah dilandasi dari sistem universal Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, di mana apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, instansi, maupun negara, maka akan diadili di pengadilan HAM.
Pengadilan HAM juga menempuh proses melalui peradilan acara hukum di mana telah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.